Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang konsep aset. Dengan nama kelompok, saya Catherine Lintin dengan NIM 141190012. Saya Kusnaini dengan NIM 141190005. Perkenalkan, nama saya Umi Sekarwani, NIM 141190003. Definisi aset. Menurut Financial Accounting Standard Board, mendefinisi aset dalam kerangka konseptualnya adalah aset sebagai manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti atau diperoleh atau dikuasai, dikendalikan oleh suatu entitas akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat kita simpulkan bahwa harta atau aset adalah sumber daya yang diperoleh, dikuasai, dikendalikan oleh suatu entitas atau perusahaan akibat dari peristiwa masa lalu yang diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Pengakuan aset. Kriteria pengakuan aset. Ada beberapa peraturan pengakuan yang dinyatakan secara informal sebagai kebiasaan dan lainnya, dan secara formal yang disusun dalam keputusan berwenang. Dua contoh peraturan pengakuan konvensional adalah yang pertama, piutang dicatat sebagai aset ketika terjadi penjualan kredit. Yang kedua, perlengkapan dicatat sebagai aset ketika dibeli. Banyak kriteria pengakuan yang telah diaplikasikan pada masa lalu untuk membantu akuntan memutuskan kapan mencatat aset. Pada umumnya, pengakuan aset dilakukan bersamaan dengan adanya transaksi, kejadian, atau keadaan tertentu. Berdasarkan pengakuan Financial Accounting Standard Board, ada 4 kriteria, yaitu definisi, keterukunan, keberpautan, dan keterandalan, di mana dari keempat kriteria tersebut harus ada prosedur untuk menerapkannya yang dinamakan sebagai kaidah pengakuan. Adapun kaidah pengakuan sebagai berikut. Berikut adalah kaidah pengakuan. Yang pertama, deteksi adanya aset. Untuk mengakui aset harus ada transaksi yang menandai timbulnya aset. Yang kedua, sumber ekonomis dan kewajiban. Untuk mengakui aset, suatu objek harus merupakan sumber ekonomis yang langka, dibutuhkan, dan berharga. Yang ketiga, berkaitan dengan entitas. Untuk mengakui aset, entitas harus mengendalikan atau menguasai objek aset. Yang keempat, mengandung nilai. Untuk mengakui aset, suatu objek harus mempunyai manfaat yang dapat ditentukan besarnya secara moneter. Yang kelima, berkaitan dengan waktu pelaporan. Untuk mengakui aset, semua penguji di atas harus dipenuhi pada tanggal pelaporan yang telah ditentukan di awal. Yang keenam atau yang terakhir, verifikasi. Untuk mengakui aset, harus ada bukti pendukung untuk meyakinkan bahwa kelima penguji di atas sudah dipenuhi atau sudah terpenuhi. Oke, baik, selanjutnya pengukuran aset. Pengukuran aset adalah merupakan penentuan jumlah satuan moneter yang harus dinyatakan atau diletakkan pada aset. Pengukuran merupakan syarat suatu aset dapat diakui. Artinya, bahwa aset dapat diakui jika dapat diukur dengan handal atau measurability. Pengukuran dilakukan berdasarkan manfaat ekonomi masa datang. Dengan mendasarkan pada asumsi kelangsungan usaha atau going concern, maka sumber ekonomi akan mengalami pengukuran 3 tahap selama berada dalam suatu entitas, yaitu tahap perolehan,
tahap pemanfaatan, dan tahap pemberhentian atau keluar dari entitas. Skala pengukuran. Yang pertama yaitu ada skala nominal, yang dimana skala nominal ini berupa seperti nomor hanya digunakan sebagai sebuah label, yang dimana maksudnya bisa diberikan dengan contohnya adalah penomoran pemain sepak bola. Banyak teori yang tidak sependapat dengan skala nominal. Kemudian yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal dibuat ketika suatu operasi memeringkat objeknya sehubung dengan properti yang diberikan. Contohnya, investor melihat 3 kemungkinan jenis investasi untuk uangnya. Investasi tersebut di peringkat 1, 2, 3 berdasarkan nilai bersihnya saat ini. Yang ketiga, skala interval. Skala interval memberikan informasi yang lebih daripada skala ordinal. Tidak hanya memberi peringkat kepada objeknya, tetapi juga jarak antara interval skala diketahui dan sama. Yang keempat, skala rasio. Skala rasio adalah skala yang 1. Memberikan peringkat kepada objek atau kejadian. 2. Interval antar objek diketahui dan sama. 3. Asal yang unik, titik nol yang alami, di mana jaraknya dengan objek terakhir diketahui. Selanjutnya, jenis-jenis pengukuran. Yang pertama, biaya historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau obligation atau dalam keadaan tertentu, misalnya pajak penghasilan, dalam jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal. Yang kedua, biaya kini atau current cost. Aset dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang. Yang ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian atau realizable atau settlement value. Aset dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal atau orderly disposal. Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Keempat, nilai sekarang atau present value. Aset dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Kewajiban dinyatakan sebesar arus kas keluar bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Yang kelima, nilai wajar. Nilai wajar atau fair value menyediakan beberapa contoh teknik valuasi yang digunakan untuk mengestimasi nilai wajar atau fair value, yaitu yang pertama, market approach, menggunakan harga dan informasi dari transaksi yang sesungguhnya untuk aset dan liabilitas yang sejenis dan diperbandingkan. Yang kedua, income approach, konversi dari diskonto uang yang diterima di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, cost approach, sejumlah uang yang digunakan untuk memperoleh kapasitas yang sama atau current replacement cost. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.